pertama kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan bait yang selanjutnya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, di sesi yang selanjutnya kita kembali mempraktikkan bacaan surah Al-Fatihah yang mungkin malam ini setelah kita murojaah dulu, saya akan memandu sedemikian lagi untuk pembacaan surah Al-Fatihah. Kemudian baru nanti saya minta volunteer daripada Bapak Ibu beberapa orang saja yang membaca surah Al-Fatihah. Tapi ini hitungannya malam ini kita belum setoran, Pak. Gitu. Jadi untuk media latihan aja terlebih dahulu. Insya Allah kita mulai setorannya di pekan depan. Nantinya saya mintakan mungkin list dari Pak Nugroho karena saya juga ini belum kenal namanya atau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini satu persatu saya belum kenal namanya. Nanti mungkin kita akan berkenalan seiring berjalannya talaki saja gitu. Kalau mungkin satu persatu saya persilahkan untuk kenalan, banyak juga makan waktu. Jadi seiring dengan waktu berjalan nanti insya Allah semoga saya bisa kenal, ya bisa kenal, nggak hanya melalui Zoom ya. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa dengan semuanya. Mudah-mudahan. Nah, Amin. jadi nantinya Pak Nugroho saya minta bantu untuk dibuatkan dua grup. Nah, malam ini sudah berapa? 21, Alhamdulillah 21 partisipan ini. Alhamdulillah nanti bisa dibuat misalnya di dalam grup tersebut ada 30 member ya bisa dibagi dua 15 gitu grup A sama grup B nantinya kalau di pertemuan selanjutnya di awal pertemuan silakan ikut semuanya dulu jadi kita ikut pemaparan materi dulu setelah 15 menit silakan nanti yang nggak ikut talaki malam itu mungkin nggak kesampaian ya kalau sudah di dalam Zoom tersebut sudah mencapai 15 orang lebih di grup A maka yang grup B-nya bersabar dahulu insya Allah di minggu depan gitu. Nah, begitu juga nanti di minggu depan yang B-nya talaki, yang A mungkin silakan setelah pemaparan materi boleh live duluan atau kalau mau istifadah lebih sambilan beraktivitas lain boleh hanya dinyalain saja masih di dalam forum juga tidak masalah gitu. Baik. Surah. Sebentar. Baik. Saya bacakan surah Al-Fatihah Belum dimulai dari muncul. ta'awuz. Belum diklik yang kanannya belum diklik tuh. Belum muncul. Yang Al-Fatihahnya belum muncul. Ini Masih, masih nazomnya ya. ya masih nonton. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini laptop saja agak nge-lag soalnya. Sudah muncul? Ya. Alhamdulillah. Baik, saya baca dari awal dan titik-titik yang mana saja yang harus kita fokuskan untuk diperbaiki. Dimulai dari ta'awuz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh kita baca bareng-bareng terlebih dahulu? A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم. Ada yang saya dengar tadi masih kedengaran bacaannya ong, ong, ong. Enggak. Ya, bacanya a, huruf tipis, maka kita bacanya a. A bukan e. O tidak. Bacanya a. A'udzu, a'udzu, أعوذ بالله a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu juga ketika huruf ain dan juga di depannya bertemu dengan huruf za. Sama-sama harokatnya dhammah, tetapi kita harus mengembalikan terlebih dahulu bentuk mulut. Nah, mungkin bisa diperhatikan Bapak Ibu di kameranya. A'udzu, a'udzu. Jadi tidak a'udzu, a'udzu bil, tidak. A'udzu, a'udzu. Tidak a'udzu bil, tidak ya. Bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. Wahid, nani, salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, sudah ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. Hirro, hi tipis, kemudian ro tebal. Hirroh, hirroh. Begitu juga huruf H yang disukunkan, berikan dia hamas, dan hamasnya, desisnya silahkan dibiarkan keluar terlebih dahulu. Jadi jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Biarkan dia keluar desisnya. Hirroh, Hirrahmanirrahim. Kita baca بسم bareng. الله بسم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini berkahnya berjamaah, Bapak Ibu. Jadi kalau bacanya berjamaah, tidak kelihatan salahnya. Tidak ketahuan salah. Ya. Nah, begitu juga orang sholat berjamaah. Kalau ada satu orang yang kekurangan, makanya disempurnakan dengan 27. Jadi kalau sholat sendiri langsung kelihatan salahnya gitu. Itu analoginya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulangi sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan dibacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, tadi masih saya dengarkan ada sedikit pantulan di huruf lam yang sukun. Tidak ya, tidak ada yang diseret dan tidak ada yang dipantulkan lam yang sukun. Jadi bacanya alhamdu, al tahan satu harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, silakan dibacakan, diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan dibacakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah secara berjamaah bacanya sudah hampir sempurna, Pak. Kalau berjamaah. Coba saya mau saat ini ada satu orang dari Bapak atau Ibu yang mau membacakan dari ta'awudz sampai ayat 3. Nah, saya mintakan kesediaan terlebih dahulu. Siapa saja yang mau baca silahkan. Gitu. Ini Tunjuk saya tangan Ustaz. yang mau baca ya silahkan. Pak Ridwan ya? Enggak, mohon. Pak Ridwan Effendi. Ya silakan Pak Ridwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sedikit Pak Ridwan, huruf zalnya terlalu masih tebal. Jadi huruf zal itu tipis. A'udzu. Kalau misalnya lidahnya belum keluar melewati gigi seri, maka huruf zalnya belum sempurna. Jadi cara membaca huruf zal, latihannya, maka lidahnya harus lewat daripada gigi seri terlebih dahulu. Za, za, zu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Pak Ridwan diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Lanjutkan Pak Ridwan. Bismillah. Ya, ya Pak Ya, Ustaz. dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Pak Ridwan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih kurang tawasud di al. Ya. Jadi harus tawasud. Harus bainiyah. Paling enggak harus satu harokat. Tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang. Al. Al. Satu ketukan. Alhamdulillah. Ditahan. Jadi tidak dibaca. Pak Ridwan tadi bacanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan Pak Ridwan. Alhamdulillahi Masih harus ditahan Pak Ridwan. Masih ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih kurang ditahan, ya masih kurang atau dipanjangin ya, atau dipanjangin sedikit, tapi itu bukan panjang. Namanya tawasud, satu harokat. Jadi ketika dibaca, kalau tidak ditawasudkan, khawatirnya itu terpantul seperti bacaan Ridwan tadi. Jadi terbaca alham. Nah, jadi bacanya alham. Kalau sudah ditahan, maka sudah clean. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Ridwan, silakan. Alhamdulillah. Masih kurang, Pak Ridwan. Ditahan sedikit lagi. Terus lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilanjutkan ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi Pak Ridwan. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, ayat 3 bacaan Pak Ridwan sudah bagus. Karena huruf alif
itu keluarnya tipis dan ro-nya sesuai tebal. Jadi Pak Ridwan bacanya Ar-Rahman. Bagus, keluarnya terbedakan antara huruf yang tipis dan huruf yang tebal. Jadi tidak ada yang kalau bacanya Ar-Rah, Ar-Rah, salah. Karena kenapa? Huruf A tipis, bukan tebal. Jadi bukan bacanya Ar-Ra, tidak. Tapi bacanya adalah Ar-Ra, Ar-Ra, Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ayat Alhamdulillah duanya Ustaz ya, sampai ayat 3. mestinya. Baik, insya Allah. Insyaallah. Kemudian dilanjutkan, saya mau ada satu volunteer lagi yang mau membacakan dari Ta'awuz sampai ayat 3. Malam ini saya mau minta kesediaan. Nggak saya paksakan. Nanti pertemuan selanjutnya saya tembak. Sudah sistem tembak. Kalau malam ini nggak bukan sistem tembak. Saya nggak mau tembak-tembak dulu. Oke, silakan. Siapa yang mau baca? Saya mau. Baik. Siapa ini, Pak? Yani. Ibu Yani? Ya. Iya. Ya, silakan Ibu Yani. Mulai dari ta'awuz. Deg-degan bentar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, didengarkan Ibu Yani. Sekali lagi saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak perlu buru-buru Ibu Yani. Tidak ada yang mengejar. Insya Allah kita baca pelan-pelan saja. Itu namanya tahsin. Baca secara pelan-pelan. Baik, silakan Ibu Yani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, secara tahsinnya Ibu Yani sudah bagus, tapi ada beberapa huruf yang keluarnya kurang tepat di tempat keluarnya, seperti huruf to, to, ya, masih Ibu Yani masih membaca agak sedikit berdekatan dengan huruf a. Minasyaiton, minasyaiton, to, Oke. agak sedikit lebih tebal karena itu huruf tebal. Minasyaitonir rajim. Boleh diulang sekali lagi Bu Yani? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu jadinya eh to-nya justru sudah dekat sekali dengan huruf a. Syaito. Tidak. Justru lebih bagus yang Syait pertama. Syaito. Syaito To. To. Syaito Syaito Syaito. Syait Jadi, Syaito nah, nanti Syaito kita pelajari secara rinci di mana keluar huruf to dan to kita to. praktikkan huruf to secara benar. Baik, Oke. silakan dilanjutkan. Bismillah, Ibu Yani. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, saya sangat memaklumi. Mungkin ada orang yang logatnya lahjah Jawa, makanya ketika membaca ro agak sedikit dan sangat mungkin mendekati O. Ro, Rohman, Rohman. Kalau orang Sumatera, dia agak lebih ke A. Sama seperti orang Makassar, Pak. Jadi ra, bukan ro. Itu Lah, bedanya lahjah. Jadi bacanya yang tepat, kita mau membaca Al-Quran sekarang sesuai dengan lahjah orang Quraisy. Karena begitulah kata Rasulullah, sebaik-baik lahjah yang membaca Al-Quran adalah lahjahnya orang Quraisy. Kita mau seperti itu. Tidak lahjah Jawiyah, tidak lahjah Sumatera, tidak lahjah Sunda. Hirroh, hirroh antara hirroh, pertengahan A dan O, Ibu Yani. Jadi tidak terlalu hirroh, O dan juga tidak tidak hiroh, terlalu A. hiroh. Hirroh, Oke. hirroh, ma. Hirroh. Silakan Oke. diulang, Ibu Yani. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah bagus, tapi jangan sampai putus Ibu Yani. Oke. Hirrahmani. Silakan diulang. Satu nafas ya. Satu nafas. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjutkan ayat kedua.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Ibu Yani juga PR-nya sama, kurang tawasud di al. Al tahan sedikit, satu harokat. Atau kira-kira satu Al, tekan. oke. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, ini sudah bagus sekali bacaannya Ibu Yani. Lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Baik Ibu Yani, sampai ayat 3 bacaannya sudah Sudah lulus Alhamdulillah ya, Pak? sudah bagus ya. Tinggal kita Alhamdulillah. poles nanti. Ya. Karena 1 sampai 3 ini masih ringan, Bapak Ibu. Nanti ketika masuk ayat ke 5 6, nah di situ sudah sulit karena bertemu huruf tipis tebal. Di sana nanti tantangannya yang lebih berat. Saya yang paling lama adalah di ayat 7 ketika membacakan bimat lazim waladhdallin. Di situ saya hampir 1 bulanan tidak lulus-lulus Bapak Ibu. Jadi nggak heran kalau nanti saya mungkin juga apa namanya juga mungkin bisa jadi strict seperti itu. Karena kenapa? Saya mau kita membacakan Al-Quran sesuai dengan bacaannya Rasulullah. Itu fungsinya sanad gitu. Bagaimana saya dulu talaki dengan Syekh, guru saya, begitu juga saya akan mengajarkan menurunkan ilmunya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan satu orang lagi mungkin ada yang mau membacakan. Silakan Bapak-bapak prioritas yang menjadi imam nih. Iya, boleh Bapak-bapak boleh, Ibu-ibu juga boleh. Saya Ada? coba Ustaz, Pak? saya coba. Siapa ini? Pak Nugroho dilarang ya. Pak Nugroho di sini dilarang. Ini siapa? Ibkar. Bapak Ibkar. Ya. Silakan Bapak Ibkar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kalau boleh Bapak Ibkar, saya minta kalau diperkenankan dibuka kameranya on cam ya. Karena saya mau lihat cara membacanya dengan bentuk sekaligus bentuk mulutnya. Biar bisa diperbaiki. Tapi kalau ibu-ibu, kalau tidak on cam juga tidak masalah. Baik, silakan Bapak Ibkar. Ya. Diulang sekali lagi. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bacaannya sudah hampir mendekati benar ya, tapi ada beberapa seperti suaranya Bapak Ibkar apa memang dekat dengan suara khaysyum atau suara hidung? Jangan sampai kita membaca huruf-huruf yang harusnya keluar dari rongga mulut, tapi terkontaminasi dengan rongga hidung. Nah, karena saya dengar tadi seperti itu. Ada beberapa bacaan, bagian-bagian yang agak sedikit keluarnya seakan-akan dengung dari hidung. Coba mungkin Bapak Ibkar boleh diulangi sekali lagi. Siap. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan Bapak Ibkar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu, zu-nya masih sedikit tebal. Keluar.
Makanya ba-nya ditipiskan lagi. A'udzu billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sedikit baik dari yang tadi, yang pertama, cuman huruf ja ya agak sedikit berbau ke huruf za. Nah, coba disterilkan huruf ja-nya benar-benar keluar daripada lisan, daripada lidah. Nirrojim, nirrojim. Nah, nirrojim, bukan nirrozim, zim, enggak. Nirrojim. Sedikit lagi, Bapak Ibkar, sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini yang saya wanti-wanti banget ya di huruf sin yang sukun, jangan sampai terpantul Bapak Ibkar. Tadi Bapak Ibkar membaca bis. Kalau dibaca secara lambat ya, maka timbul suaranya ada pantulan. Bismillah. Nah, ketika ada pantulan dibacakan di dalam huruf-huruf yang seperti ini, khususnya ketika membaca Al-Fatihah, maka sama seperti menambah satu huruf. Dan apabila dibacakan di dalam sholat, menambah satu huruf, maka sholatnya batal. Karena Al-Fatihahnya salah. Gitu. Jadi ini fungsinya kita belajar. Jangan sampai keluar huruf yang baru ya di bacaan-bacaan yang seharusnya tidak ada huruf yang baru yang harus keluar daripada huruf tersebut. Bismillahi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diulang sekali lagi, Bapak Ibkar? Siap. Bismillah. Masih kedengaran Bapak Ibkar. Gak apa-apa. Dibiarkan desisnya keluar terlebih dahulu. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, bagus. Nah, seperti itu yang kita maunya. Baik, yang ayat kedua sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kalau bisa tidak putus antara Rabbil tidak harus ada jeda yang lama di situ ya, tidak boleh ada jeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan dibaca Bapak Ibu, diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Baik, ayat 4 dan ayat 7 kita baca secara bareng-bareng. Saya baca terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibtar. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi saya ulangi. Iya. Ya, di situ harus ditekan karena tasydid ya, karena ada ya musyaddadah, ya tasydid.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan ayat 6. Ihdina ih. Rasakan ketika membaca hak yang sukun seakan-akan dia menggetarkan dadanya yang membaca. Jadi ketika membaca hak sukun terasa getaran di dada. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi saya ulangi dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan dibacakan. Ihdinas siratal mustaqim. Sama sirotol di situ ada lam yang sukun maka harus tawasud, harus bainiyah satu harokat. Siro. Ingat huruf so ketika dibaca tidak ada pengaruh dengan bibir. Maka ketika membaca huruf so tidak perlu memojongkan bibir. Terlebih lagi huruf so yang berharokat kasroh. Maka tidak ada yang membaca ihdinas tidak perlu. Ihdinas salah. Bacaan seperti itu salah. Huruf so ketika ingin membaca huruf so latihannya bisa seperti huruf sa dulu Bapak Ibu. Sa so. Sa so. Jadi membaca so tidak perlu memonyongkan bibir. So enggak. Atau si tidak. Atau su tidak. Bacanya so. Si. Jika membaca ayat 6 ihdinas, perhatikan mulut saya tidak monyong. Ihdinas tidak, bukan seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan dibaca sekali lagi Bapak Ibu bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya wakaf di situ terlebih dahulu. Ya. Tolla di situ juga tahan seakan-akan satu harokat dan berikan ketebalan di huruf lam yang ditasydidkan. Jadi harus lebih dinyatakan lagi. Alladzina an'amta an ditahan satu harokat, am ditahan satu harokat. An'amta jangan sampai terpantul huruf nun yang sukun. An'am tidak, salah. An'am salah. Atau an'amta salah. An'amta tidak. Kita mau menetralisirkan huruf nun yang sukun. Ya, kita mau bersih. Nun, mim yang sukun bersih daripada pantulan. An'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan dibacakan Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit ini harus diperhatikan ketika membaca mal jangan sampai huruf mim jadi huruf tebal. Maghdu salah. Bacanya magho.
Mag, mag, mal, magdu. Seperti itu. maghdubi Kemudian di alaihim, walau do juga titik fokusnya antara huruf lam dan huruf do. Tidak, bacaannya bukan walau do salah. Walau do salah. Harus ditipiskan huruf lam karena lam huruf tipis. Walau do. Lau do. Perhatikan, mungkin bisa dilihat mulut saya. Walau do. Walau do. Walau Jadi ada perbedaan huruf tipis la, huruf tebal do. Lau, 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 do. Walau dolin. Saya ulangi sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak perlu ada hiber. Hiber itu sentakan, Bapak Ibu. Kalau ada sentakan waladdall, itu juga menambahkan satu huruf. Maka hati-hati, bisa jadi membatalkan sholat. Walau dolin. Yang perlu ditekankan di lam yang musyaddadah atau lam yang bertasydid. Jadi ditahan saja, tidak perlu disontak. Walau dolin. Gitu. Ya kan, Bapak Ibu dibacakan ghairil غير المغضوب عليهم الضالين mungkin saya mau ada satu orang yang mau baca terakhir daripada ayat 7 ini. Ghairil maghdub. Siapa yang mau baca? Atau boleh dimulai dari siratal ladzina an'amta. Siapa yang mau baca? Saya mau Pak Ustadz. Siapa? Ibu Afi. Oh, boleh. Siapa ini? Tadi siapa yang bilang mau? Ibu Yani. Ibu Yani. Oke, silakan Salah Ibu Bu Yani. Afi, Bu Afi. Afi, boleh. Ya udah Bu Afi Ya, boleh Ibu gantian. Afi. Ya, Ibu Afi Bu dulu. Afi. Ibu Afi dulu, silakan Ibu Afi. Bu Yani. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Sedikit tadi saya dengar magdu. Nah, jadi bacanya magdu tidak sampai huruf ro terseret jadi itu bacaannya keliru. Begitu juga huruf do kita usahakan huruf do lebih fasih, tidak seperti membaca huruf huruf da yang keluar dari ujung lidah. Huruf do itu keluar daripada gigi seri dengan geraham kanan atau kiri. Memang ini huruf yang paling sulit kita ucapkan. Karena kenapa? Rasulullah sendiri yang mengklaim dirinya bahwasanya ana afsahud dad. Rasulullah lah yang paling fasih membaca dad. Apa kabar kita Bapak Ibu yang bukan orang Arab? Ya justru makanya kita setidaknya belajar, berusaha bisa membaca huruf dad. Setidaknya walaupun nggak sama seperti Rasulullah, tapi kita mau berusaha berdekatan saja. Mau mungkin 80% atau 70%. 80% alhamdulillah. Tapi ini huruf dad memang huruf yang paling sukar dilafalkan. Nah, baik, bacaan Ibu Afi alhamdulillah tadi sudah bagus. Ini saya kira semua bacaan Bapak Ibu di sini sebenarnya tinggal dipoles sedikit-sedikit saja. Basicnya alhamdulillah sudah bagus.
Baik, mungkin untuk malam ini kita cukupkan. Waktu sudah menunjukkan juga 9.20. Untuk ke depan, insya Allah kita sudah terapkan sistem talaki gelombang per gelombang. Nantinya akan dibuat list oleh Pak Nugroho. Saya minta bantu sama Pak Nugroho. Terima kasih ini Pak Nugroho yang sudah memfasilitasi, yang sudah menyambungkan antara saya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Semoga silaturahim kita selalu terjalin. Ya Allah, nggak cuman via Zoom, tapi semoga nanti juga mungkin saya ada kesempatan untuk main-main ke Bandung, jadi bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Ini semuanya dari Bandung, Bapak Ibu, atau gimana? Campur. Ada di Campur. Jakarta, ada yang Bekasi juga, Oh, Ustaz. ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, campur-campur. Ada di Bandung, Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Pak Pak Ridwan Ustadz yang di Ali, Bandung, Iya. Di boleh Bandung, tanya Ustaz. nggak Pak Ustadz? Satu ya sebelum tutup, Pak Ustadz. silakan Ibu Afi. Pak Ustadz mau tanya, kan kayak misalnya, tadi aku kaget juga ya kalau salah-salah baca bisa kayak batal-batal sholat gitu kan. Ya, Aku pikir kayak gini Pak Ustadz, kayak misal ada orang Perancis nih datang ke Indonesia, terus ngomong sama aku nih orang Indonesia, banyak rakyat, banyak mayat di sini gitu. Padahal maksudnya banyak rakyat di sini. Tapi aku bisa paham gitu. Maksudnya Tuhan juga bisa paham lah kalau aku bukan orang Quraisy. Ah, itu gimana sih Pak Ustadz? ya, oke, baik. Saya coba jawab. Mungkin nanti kalau saya nggak bisa jawab dibantu sama Pak Nugroho atau Ibu Bapak yang lain ya. Nah, begini Ibu Afi. Kalau secara hukum fikih, kita berbicara hukum fikih, eh, kalau Al-Fatihah itu masih keliru atau eh, bacaan Al-Fatihah kita sudah belajar. Ini konteksnya kita sudah belajar. Tetapi ketika kita sudah belajar, tapi kita masih bacanya sengaja salah begitu. Jadi kita tidak istilahnya sudah belajar, tapi masih membaca secara asal-asal, tidak mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, itu sholatnya bisa jadi batal. Tapi kalau seandainya kita belum paham atau belum pernah belajar sama sekali, bacaan Al-Fatihah belepotan, kalau langsung dibawa ke dalam sholat, wallahu a'lam. Allah yang menerima semua amalan-amalan kita, kita hanya berhusnuzon. Orang seperti itu, kalau dalam kategori masih dalam pembelajaran, masih dimaafkan. Walaupun masih banyak yang salah, ataupun secara tidak tersengaja salah mengucapkan atau menambahkan huruf-huruf, itu masih dimaafkan. Tapi dalam konteks hal ini, selain dari segi perspektif fikih, kita mau bagaimana caranya kita belajar surah Al-Fatihah ini kita bacakan di dalam sholat supaya sempurna. Jadi kita mau menyempurnakan. Kalaupun masih salah, insya Allah Allah akan masih memaafkan. Karena kenapa? Kita masih mau berusaha untuk belajar. Gitu. Kalaupun bersilat lidah atau kesalahan lidah atau masih masih ada yang terpantul bacaannya, huruf-huruf yang tidak terpantul masih terpantul atau yang masih ada sontakan sehingga keluar satu huruf. Nah, di sini masih dimaafkan. Begitu Ibu Afi. Kalau tadi analogi Ibu Afi mungkin ada orang yang mungkin ada orang Perancis atau luar negeri yang ke sini. Iya gitu. Nah, sebenarnya Allah pahami, sebenarnya Allah paham. Kita nggak baca di dalam hati saja Allah sudah tahu apa yang kita bacakan. Akan tetapi kita kembali lagi. Ada di dalam sholat namanya rukun-rukun, ada rukun kauliyah. Ini Al-Fatihah termasuk rukun kauliyah. Rukun yang harus dibacakan dengan lisan. Maka secara sempurna kita bacakan dengan lisan, maka sholat kita juga bisa jadi sempurna. Begitu sama seperti kita menyempurnakan gerakan sholat. Jadi begitu juga ini rukun sholat yang dibacakan secara qauli, secara lisan, maka juga kita harus mempelajari menyempurnakannya. Begitu. Kalau misalnya berbicara Allah itu tahu apa yang kita bacakan, walaupun salah, jangankan yang kita bacakan secara salah, yang nggak kita bacakan saja tersirat di dalam hati Allah itu tahu. Gitu. Tapi ini rukun secara syariat
Rasulullah sudah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." eh, Sholatlah kalian seperti aku sholat. Nah, di sini kita mau mempraktikkan sholat kita sama seperti Rasulullah sholat. Terutama juga memperbaiki Al-Fatihah. Kita ingin Al-Fatihah kita sama seperti Al-Fatihahnya Rasulullah. Ini keinginan, planning kita, rencana kita. Karena rencana saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Begitu Ibu Afi. Walaupun nanti kita Betul. benar bisa apa enggaknya, Allah yang memberikan keberhasilan itu. Kita hanya sekedar ikhtiar saja. Gitu Ibu Afi. Terima kasih Mungkin Pak Ustadz Ali. ada yang menambahkan, Ya, mungkin mungkin Bapak begini Nugroho Ustaz. punya analogi yang berbeda. Ya, Mungkin. mungkin betul. Jadi yang penting niatnya, Pak. Niatnya untuk Iya, memperbaiki dan ikhtiarnya. Karena kan kita kan dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya sebetulnya. iya, Hasil itu kan ya Allah yang nentuin hasilnya. Yang penting iya, kita sudah salah, kita perbaiki, berusaha memperbaiki gitu loh. Kalau nggak ada benar. usaha, ya itu yang menjadi pertanyaan kalau nggak ada Iya, usaha gitu. Yang pasti. penting usahanya, ada usaha. Iya, betul. Ustadz Pertanyaan, Afan mau bertanya satu lagi Ustadz ya boleh. sebelum itu. Saya beberapa suka menyimak, bisa sedang berimam di masjid. Nah, Al-Fatihah dari imam itu nggak pas nih Ustadz. Baik makhorijul hurufnya misalnya maupun misalnya seperti apa namanya matnya gitu. Kadang-kadang ada juga yang fatal gitu kan bisa alham gitu ya suka gitu. Kemudian terakhir itu ada gini misal Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ke gitu Ustaz. Ya, ya. Itu ya, saya pas itu, oh kok ini ujungnya semuanya gitu. Itu seperti apa ya Ustaz? Apakah ada memang lagam seperti itu gitu? Nah, kalau untuk lagam, kalau yang agak bunyi itu ada beberapa kiroah, Bapak Ibu, yang disebut dengan imalah. Tapi kalau di dalam kiroah termasuk yang khususnya Al-Fatihah, di bacaan Ar-Rahim, semua kiroah saya rasa tidak ada yang berlahjah Jadi kalau itu dibacakan secara ya sebenarnya itu bacaan yang keliru gitu. Ada yang beberapa bacaan memang seperti Bismillahirrahmanirrahim kalau di bacaan kita. Nah, karena kiroat ini banyak Bapak Ibu, ada 20 kiroat, 20 riwayat kiroat. Kiroat 10, tapi riwayatnya ada 20, bermacam-macam. Tapi pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ida, Ibu Ida. Pertanyaannya mungkin lebih ke ranah bagaimana kita menyikapinya sebagai makmum. Apakah betul Ustaz. itu sholat sah atau kita harus mufarakah dengan imam. Mungkin begitu. Ya, betul. Ini juga saya juga pernah tanyain ke guru saya dulu. Jadi ada beberapa riwayat atau ulama-ulama di dalam kitab fikih juga banyak disebutkan kalau kita mendengarkan imam sholat dan ternyata bacaannya kurang fushah, kurang fasih. Nah, ada yang berpendapat, sebagian kecil ulama mengatakan mufarroqoh dari imam kalau imam itu sudah bacaannya fatal sekali kesalahannya. Misalnya sampai kepada lahnun jali. Lahnun jali itu kesalahan yang sangat-sangat nyata. Beda seperti lahnun khofi gitu. Artinya sudah merubah huruf. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Nirrahin, bukan nirrahim, tapi nirrahin, mim diganti nun. Nah, itu seharusnya kita mufarroqoh. Tapi kalau lahnul khafi, misalnya sifat dan makharijul hurufnya tidak pas. Begitu. Itu bagaimana sikapnya? Tidak perlu mufarroqoh. Nah, kepastian pasti dalilnya adalah orang yang sholat jamaah dihitung 27 kesempurnaan pahalanya. Jadi orang sholat jamaah itu bisa menutupi kekurangan dengan kesempurnaan yang lain. Sehingga ketika kita mendengarkan ada imam yang bacaannya kurang fasih, kita sikapnya berhusnuzon, Bapak Ibu. Berhusnuzon kalau bahwasannya di dalam jamaah kita ada satu orang yang sempurna Fatihahnya. Nah, kalau ulama yang mengatakan kalau Fatihah di antara di dalam sholat jamaah
satu orang yang sempurna sholatnya, fatihahnya, rukun-rukun semuanya, maka akan menutupi semua jamaah yang lain. Kalau misalnya imamnya yang kurang, tapi ada makmum di antara salah satu, mungkin makmumnya yang fatihahnya sempurna, maka akan menutupi fatihahnya imam. Itu yang pernah saya pelajari seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana sikap kita? Sikap kita berhusnuzon. Bahwa di dalam sholat, jamaah yang kita lakukan, maka di sana semoga ada satu orang yang sempurna sholatnya. Akan menutupi sholat-sholat kita semua yang serba kekurangan ini. Kalau misalnya kita bersikeras, yang misalnya kita bisa bisa dikatakan ada pendapat yang mungkin apa ya bahasanya terlalu bagaimana kita bahasakan terlalu wah ini enggak itu enggak saklek bisa dikatakan saklek kali pendapat yang sangat-sangat saklek. Jadi ulama juga ada yang pendapatnya saklek. Saklek itu artinya apa ya? Nggak ada toleransi. Iya, nah kurang toleransi begitu. Jadi itu juga pendapat yang sangat bahaya kalau kita kutip. Sehingga kalau dalam konteks surah Al-Fatihah ini, kalau ada yang kita kutip pendapat ulama, sedikit imam kurang fusah, kita mufarokoh. Imam apa namanya sedikit salah, mungkin kita melihat kurang sempurna, kita harus mufarokoh. Nah, pendapat yang seperti itu, kalau kita kutip, bisa jadi kita yang terbawa nafsu. Atau bisa jadi kita yang agak malas sholat ke masjid. Itu bisa jadi itu faktornya. Ah, nggak mau ke masjid. Itu imam kurang fasih. Itu imam nggak pas. Ada aja bisikan setan. Memang seperti itu cara mainnya setan. Gitu. Jadi sehingga makanya kita di dalam ibadah pun disuruh berbanyak husnuzon. Begitu Ibu Ida. Mungkin terjawab. Ya, Wallahu respon a'lam Ustaz. bishawab. Allah yang maha benar. Kalau misalnya ada yang nanti ke depan Bapak Ibu mendapatkan pendapat yang lain, mungkin ada Ustadz yang lain mengatakan, oh ternyata seperti ini Pak Ustadz, silakan diluruskan kalau pendapat atau apa yang saya pelajari salah. Kita sama-sama Baik Ustaz, belajar. tadi jazakallah khair. Untuk mufarokoh itu apa maksudnya Ustaz ya tadi? Mufarokoh itu kita keluar daripada jamaah. Artinya kita sholat sendiri. Jadi Oh gitu. kita itu cukup dengan niat saja Bapak Ibu. Ketika kita mau mufarokoh, kita niat, aku mufarokoh dari imam, kemudian kita lanjutkan sholat secara sendiri sampai salam. Gitu. Tidak ikut imam lagi, kan namanya mufarokoh. Tapi Baik, artinya hal ya hal ya. seperti itu tidak dibenarkan kalau atas dasar alasan-alasan yang tidak pasti. Baik, ada lagi? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan malam ini. Ya, baik. Baik, jazakallah Ustaz. Oke. Ditutup aja sekalian, Pak. Nggak apa deh. Tutup aja. Baik. Baik. Oke. Silakan. Ditutup aja. Oke. Oke, baik. Kita tutup dengan doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الخير والأنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظات أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Terakhir kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada malam ini. Saya kembalikan kepada Bapak Nugroho. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih banyak ya itu. Nah, jadi buat nanti saya akan bikin lagi namanya vaksin ya. Jadi yang memang berminat betul ya. Jadi nanti modalnya di absen, nanti kita absen dan ya pakai gelombang, nanti gelombang 1, nanti pas bagian siapa, nanti bisa pakai dasit dan kita daftarin aja nanti yang mau pertama bisa kita atur nanti ya. Dan ini tolong ini nama-namanya yang udah, yang ini ada namanya kamu apa kayak Peter LN Bill siapa ya Peter N apa ada ini namanya saya nggak ini nggak muncul namanya gitu. Jadi tolong gini aja langsung di boleh japri ke saya gitu ya. Aja namanya nanti saya bikin absennya supaya saya sampaikan ke Ustadz apa aja. Nama lengkap dan nama panggilan ya lebih enak gitu ya. Karena nanti kalau nama lengkap dibutuhkan waktu bikin sertifikat ijazahnya, ijazah sanatnya, gitu. Baik, begitu saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya partisipasinya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.